Kenalin, kita dari kelompok 9, mata kuliah Bahan Kimia Kertas. Nah, di kelompok 9 ini kita terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama, Kizia Korina dengan NIM 012 18 015. Yang kedua, saya sendiri Yela Feliana Kusuma dengan NIM 012 18 027. Yang ketiga, Taufan Eko Nugraha dengan NIM 012 18 037. Di mana saya sendiri dan Kizia bertugas sebagai pemateri dan Taufan sebagai editor. Di sini kita akan membahas tentang salah satu bahan kimia kertas, yaitu retention aids. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih, apa itu retention aids? Retention aids adalah bahan kimia berupa polimer yang digunakan agar bahan adiktif yang dimasukkan bisa menempel dan menyerap ke kertas. Nah, apa sih fungsi dari retention aids? Banyak sekali fungsi dari retention aids, yaitu meningkatkan dryness, meningkatkan retensi fine dan filler. Karena apa? Jika si retention aids tidak ditambahkan dalam proses pembuatan kertas, si filler yang ditambahkan tadi akan menempel hanya di permukaannya saja dan akan menjadi wet water. Makanya penambahan retention aids ini untuk mengurangi banyaknya filler yang jatuh dari pembuatan tadi menjadi wet water. Kemudian mengurangi penggunaan wet end additive dan sizing, mengurangi penggunaan steam pada mesin kertas, mengurangi timbulnya deposit, dan mengurangi kemungkinan terjadinya putus kertas. Nah, bukan cuma hubungan aja yang bisa putus, ternyata kertas pun bisa putus. Maka dari itu, retention aid ditambahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya putus kertas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas formasi dan membuat wet water lebih bersih. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reaksi yang terjadi ketika larutan stok ditambahkan dengan chemical retention aid. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 3 jenis reaksi. Yang pertama, ketika menggunakan retention aid bermuatan positif. Yang kedua, ketika menggunakan retention aid bermuatan negatif. Dan yang ketiga, ketika menggunakan retention aid yang tidak memiliki muatan. Yang pertama, ketika retention aid-nya bermuatan positif, seperti yang bisa dilihat di slide ini, bisa dilihat ada ilustrasi reaksi yang terjadi. Seperti yang kita tahu, serat itu memiliki muatan negatif. Begitu juga dengan fines atau fibril-fibril yang terlepas dari serat, itu memiliki muatan negatif. Ketika ditambahkan dengan retention aid yang memiliki muatan positif, maka si retention aid akan berikatan atau menempel dengan serat yang ada. Nah, setelah itu, setelah terjadi ikatan tersebut, fines yang memiliki muatan negatif juga akan menempel dengan retention aid, sehingga retention aid di sini bertugas sebagai jembatan penghubung antara serat dan fines. Nah, berikutnya adalah reaksi yang terjadi ketika kita menggunakan retention aid yang memiliki muatan negatif. Ketika menggunakan retention aid yang bermuatan negatif seperti yang bisa dilihat di gambar ilustrasi ini, tentu saja tidak akan terjadi ikatan. Kenapa? Serat seperti yang kita tahu memiliki muatan negatif, dan retention aid yang memiliki muatan negatif, maka kedua partikel tersebut akan terjadi gaya tolak-menolak, bukan tarik-menarik. Oleh sebab itu, sebelum ditambahkan dengan retention aid yang memiliki muatan negatif, maka si stok ini harus dilakukan pre-treatment menggunakan alum atau PAC. Kenapa menggunakan alum dan PAC? Karena alum dan PAC itu chemical yang bermuatan positif. Jadi setelah stok yang memiliki muatan negatif kemudian dicampur atau dilakukan pre-treatment menggunakan alum dan PAC, akan bisa dihinggapi atau ditempeli dengan retention aid tersebut. Baru retention aid tersebut menempel di serat yang ada alum dan PAC-nya, baru kemudian retention aid akan menjembatani serat dan fines yang keduanya sudah dilakukan treatment. Seperti gambar yang di sebelah bisa dilihat, setelah dilakukan pre-treatment atau anchoring sites itu, baru bisa terjadi ikatan antara antara retention aid dengan serat dan fines. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai reaksi yang terjadi ketika kita menggunakan retention aid yang tidak memiliki muatan. Salah satu contohnya seperti PEO. Nah, PEO ini atau retention aid yang tidak bermuatan ini bisa bekerja kalau ada kofaktornya, seperti bisa dilihat di ilustrasi sebelah. Ya,
Nah, ketika dia tidak ada kofaktornya, maka si retention aid ini tidak akan berikatan dengan si serat dan fines. Nah, kofaktornya apa sih? Kofaktor dari proses atau reaksi ini adalah seperti lignin atau zat fenolik lainnya. Nah, biasanya untuk kofaktornya sendiri bisa digunakan black liquor atau yang biasanya digunakan di industri adalah PFR, fenol formaldehida resin. Nah, setelah ditambahkan PFR tersebut atau nanti kita bisa menggunakan black liquor, baru si retention aid-nya ini bisa menempel dengan si PFR atau si kofaktornya ini. Setelah menempel dengan kofaktornya, baru bisa menempel ke serat dan fines-nya. Baru setelah itu bisa terjadi ikatan antara serat, retention aid, dan fines-nya. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis retention aid. Seperti yang kita tahu, tentu saja retention aid tidak hanya ada satu macam. Nah, retention aid ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu inorganic retention aids, retention aid based on natural organic raw materials, synthetic water soluble organic polymers. Nah, salah satu contoh yang inorganiknya itu adalah alum dan silika. Terus untuk yang retention aid yang dari bahan organik adalah seperti cationic starch, guar gum, CMC, chitosan, dextrin, dan sebagainya. Untuk yang polimer yang bisa larut di air, contohnya adalah poliakrilamid, poliamin, polietilen oksida, dan lainnya. Saya akan memberikan contoh retention aid masing-masing berdasarkan dengan muatannya. Yang pertama adalah Jepang. Jepang ini paling umum digunakan pada industri pulp dan kertas. Jepang bermuatan positif dan efektif dalam mengikat serat karena serat yang bermuatan negatif. Jepang juga berfungsi sebagai pembantu dalam koagulasi. Berikut sifat fisik dan sifat kimia dari Jepang. Bisa dilihat. Polyethylene oxide atau PO. Nah, kalian bisa lihat di slide ini ya, bahwa PO ini tidak bermuatan, juga sulit larut di air. Nah, karena hal itu menjadikan PO ini kurang efektif dalam menyerap atau menahan chemical adhesive. Kemudian PO cocok digunakan untuk pulp hasil mechanical pulping dan cenderung membentuk vlog yang berukuran besar. Nah, PO ini bisa bekerja jika ada lignin atau zat fenolik yang disebut kofaktor. Nah, berikut struktur kimianya. Berikutnya adalah apam. Apam ini juga sering digunakan pada industri pulp dan kertas karena bermuatan negatif sehingga efektif dalam menahan filler karena filler yang bermuatan. Ini adalah sifat kimia dan sifat fisik dari apam. Bisa lihat. Kemudian, apa sih dampaknya jika kita menambahkan retention aid secara berlebihan atau dengan dosis yang sangat tinggi? Nah, ini dia dampaknya. Dapat merusak formasi kertas karena akan membentuk banyak vlog. Kemudian, memperlambat dryness dan gramatur menjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan karena cenderung lebih tinggi, serta mengganggu runnability mesin. Sekarang kita akan ngejelasin tentang injection point dari retention aid, di mana CPAM diinjeksikan di inlet primary screen, sedangkan apam dan silika diinjeksikan di outlet primary screen. Ketiga bahan retensi ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan retensi bahan kimia lainnya dan memiliki muatan positif. Oleh sebab itu ditambahkan sebelum screen karena filler dan fine memiliki muatan negatif. Pada saat ditambahkan ke stok, kedua muatan tersebut akan membentuk vlog-vlog besar. Karena di antara beberapa chemical yang sudah ditambahkan sebelumnya juga ikut bereaksi dengan chemical tersebut. Kemudian masuk ke screen, di mana di dalam screen ini stok akan terurai. Begitu juga vlog-vlog yang terbentuk sebelum masuk ke screen. Hal itu disebabkan oleh putaran yang terjadi di dalam screen. Setelah keluar dari screen, stok yang bermuatan positif hancur dan menjadi tidak beraturan,
sehingga harus dinamakan apam dan silika. Chemical ini membuat muatan menjadi negatif, sehingga chemical ini akan membentuk ikatan yang menyatukan antara chemical lain dengan stok yang sudah terurai karena proses screen. Dari kelompok 9, atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.